Raden Mas Said merebut tongkat milik Kiai berjubah putih dengan cara paksa, hingga membuat Kiai itu jatuh ke tanah. Ketika Raden Mas Said mendekatinya, Kiai berjubah putih itu dalam keadaan menangis. Sebenarnya bukan karena ia sakit ataupun marah, melainkan ia telah mencabut rumput itu tanpa sengaja. Raden Mas Said menjadi haru karena kelembutan hati yang dimiliki oleh si kakek. Ia menjadi tertunduk malu karena ternyata ilmunya tak ada apa-apanya. Pria berjubah putih itu sangat menyesali karena telah menghilangkan nyawa tumbuhan sebelum waktunya. Pria berjubah putih ini adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang pun memberikan pemuda itu satu buah pohon aren yang telah berubah menjadi pohon emas. Dengan emas-emas itu, Raden Mas Said bisa melakukan apa saja yang ia sukai. Setelah memberikan pohon itu, Sunan Bonang pun pergi meninggalkan Raden Mas Said di tempat itu. Melihat emas yang bergelantungan teramat banyak, Raden Mas Said memanjat pohon itu dengan harapan ia dapat memberikan lebih banyak kepada orang-orang miskin. Tanpa disangka, biji-biji aren itu berjatuhan hingga membuatnya pingsan. Di dalam mimpinya, ia membagi-bagikan emas itu kepada fakir miskin. Tak lama kemudian, ia pun membuka mata. Saat memeriksa sekitarnya, ternyata butiran-butiran emas itu telah kembali menjadi biji aren. Raden Mas Said pun menjadi terkejut karena yang dilihatnya tadi hanyalah tipu muslihat. Ia pun teringat pesan gurunya bahwa perhiasan dunia hanyalah tipuan belaka. Sementara itu, tongkat dengan kepala emas adalah penunjuk jalan yang sebenarnya. Lalu Raden Mas Said berlari untuk mengejar Sunan Bonang yang telah pergi jauh. Raden Mas Said terus mengejar Sunan Bonang hingga ia ketemu dengan badai pasir. Walaupun badai pasir itu sangat kencang, tapi itu tak menyurutkan niatnya mengejar Sunan Bonang agar ia bisa belajar kepadanya. Ketika badai itu semakin besar, Raden Mas Said pun terjatuh ke dasar gurun. Tapi itu tak menyurutkan niatnya untuk tetap mengejar Sunan Bonang. Saat badai itu belum berakhir, tiba-tiba pasir itu membuat lingkaran, dan akhirnya Raden Mas Said tersedot ke dalamnya, lalu terjatuh ke dalam sebuah sungai yang ada di dalam gua. Sungai itu amatlah deras. Raden Mas Said pun hampir tenggelam dibuatnya. Dengan kegigihan dan keyakinannya, akhirnya Raden Mas Said berhasil naik hingga ke pinggir kali. Dari kejauhan, Sunan Bonang memperhatikannya, tapi beliau tak menggubrisnya. Beliau tetap berjalan melanjutkan perjalanannya. Raden Mas Said berusaha mengejar. Ia bahkan menghadang Sunan Bonang yang akan meneruskan perjalanannya dengan cara bersimpuh di hadapannya. Tetapi beliau tetap tak menghiraukannya. Untuk kedua kalinya, Raden Mas Said kembali bersimpuh di hadapan Sunan Bonang. Sampai akhirnya Sunan Bonang bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Raden Mas Said? Ternyata Raden Mas Said ingin belajar kepada Sunan Bonang. Setelah melihat keseriusan Raden Mas Said, akhirnya Sunan Bonang merasa kasihan dan menerima niat baik dari Raden Mas Said. Sunan Bonang pun berjalan ke tepi kali dan menancapkan tongkatnya di tempat itu. Lalu beliau menyuruh Raden Mas Said untuk menunggu di tempat itu hingga ia kembali. Kemudian Sunan Bonang pun melanjutkan perjalanannya meninggalkan tempat itu. Apakah yang akan dilakukan Raden Mas Said di tempat itu? Kita next part hanya di Snack Video.